jabatan serta tugas dan tanggung jawab Ibu di Inspektorat. Terima kasih Ibu Aurel Sabila ya. Saya di sini bekerja di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta di bidang 1 yang sebagai PIC Bakesbangpol DKI Jakarta. Nah, saya di sini sebagai auditor pertama. Jadi di sini kita membawahi beberapa unit ya, namun salah satunya Bakesbangpol DKI. Oke, baik. Aku langsung masuk ke pertanyaan pertama dulu ya Ibu. Bagaimana bentuk pemantauan berkelanjutan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam mengawasi efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah pada Kesbangpol DKI Jakarta? Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan SPIP pada Kesbangpol, khususnya tentang monitoring implementasi rencana tindak pengendalian atau melalui rapat-rapat yang diadakan oleh Kesbangpol. Nah, di situ kita bisa memonitoring pekerjaan mereka. Yang kedua, evaluasi maturitas SPIP. Nah, ini kan ada penilaian-penilaian sistem pengendalian di sana seperti apa. Lalu yang ketiga, review manajemen risiko. Nah, ini kita setiap tahun menilai apakah mereka sudah menerapkan manajemen risiko untuk program-program mereka itu. Jadi yang keempat, audit internal. Nah, audit internal kita akan masukkan di PKPT jika ada identifikasi risiko yang tinggi, rate-nya tinggi, artinya perlu dilakukan pemeriksaan. Lalu yang kelima, pendampingan. Pendampingan ini bisa mereka melalui konsultasi masalah-masalah yang ada di Kesbangpol. Lalu pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Nah, di sini hasil temuan BPK. Nah, kita memonitor, meminta tindak lanjutnya seperti apa dan kita laporkan ke BPK. Demikian. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu ya, kapan dan bagaimana pelaksanaan evaluasi terpisah atau audit kinerja berkala dilakukan oleh Inspektorat terhadap program-program di Kesbangpol? Audit kinerja yang dilaksanakan itu kan berdasarkan hasil monitoring penilaian risiko tadi. Lalu kami menuangkan ke peta risiko, menilai program-program mana yang memiliki risiko paling tinggi, sehingga ketika kita sudah ada nilai paling tingginya, nah itu yang kita jadikan menjadi audit untuk membuat ke dalam PKPT program kerja tahunan berikutnya yang dituangkan ke dalam SK Gub Provinsi DKI Jakarta. Jadi untuk dilakukan audit kinerja. Untuk dua pertanyaan terakhir Ibu, apabila ditemukan defisiensi atau kelemahan dalam sistem pengendalian internal Kesbangpol, bagaimana mekanisme pelaporan pelayanannya dan bagaimana proses pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut? Biasanya sih kami memonitoring evaluasi itu disampaikan kepada pimpinan Kesbangpol. Kemudian Kesbangpol memberikan rencana aksi tindak lanjut tersebut. Lalu kami melihat apakah sudah sesuai apa enggak, sehingga kami verifikasi karena ini kan masuk ke Perkin ya. Jadi kalau mereka tidak sesuai berarti kan nilainya kurang gitu. Jadi ada nilai tersendiri untuk tindak lanjutnya gitu sih. Oke, baik Ibu. Kurang lebihnya ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir Ibu, berdasarkan penilaian independen Inspektorat, sejauh mana keandalan, akurasi, dan kualitas informasi pelaporan keuangan serta capaian capaian kinerja Lakip atau Sakip yang disajikan oleh Kesbangpol DKI Jakarta? Sampai saat ini sih sistem dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kesbangpol masih memadai ya. Sistem pelaporannya, sistem keuangannya juga.
dan temuan BPK pun di sana tidak banyak ya, ada tapi nggak banyak, itu aja sih. Jadi selama ini inspektorat memberikan rekomendasi perbaikan jika ada atensi yang harus disampaikan gitu untuk perbaikan di sana, itu aja sih Mbak. Baik Ibu, mungkin pertanyaan dari aku juga cukup segitu aja, dan terima kasih banyak kepada Ibu Sion untuk mau meluangkan waktunya untuk aku wawancara hari ini. Iya, nggak apa-apa, makasih. Ya, sama-sama.